Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, lanjutan kemarin kita akan belajar tentang kajian hadis ya. Em, ini lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan kemarin tentang Al-Qur'an. Nah, di sini pengertian hadis ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa? Tentang pengertian hadis ya. Hadis itu secara umum atau istilah yang paling populer itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Itu adalah pengertian dari hadis secara umum yang biasa kita dengar ya. Jadi hadis itu bisa berupa perkataan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, dan juga bisa berupa takrir atau persetujuan Nabi Muhammad serta sifat. Nah, hadis yang berupa perkataan Rasul itu disebut hadis qauli. Contohnya adalah seperti hadis di bawah ini. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, di sini ada kata-kata qala Rasulullah ya. Jadi yang hadis qauli itu adalah hadis yang di dalamnya ada kata-kata qala. Yang artinya apa? Rasulullah bersabda ya. Itu adalah hadis qauli. Jadi kalau ada satu hadis kemudian di situ ada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut hadis qauli, yaitu hadis yang berupa apa? Yang berupa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, seperti pada contoh hadis ini dari Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu namanya adalah hadis apa? Hadis qauli. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis fi'li ya. Kita akan kembali lagi memahamkan bahwasanya pengertian hadis itu adalah apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul baik berupa perkataan yaitu hadis qauli, kemudian hadis fi'li. Nah, contoh hadis fi'li adalah seperti ini. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilataihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fardhata nazala fastaqbala al-qiblata. Jadi di sini apa? Di sini tidak ada qala Rasul, tapi kana Rasul ya, kana Rasul yang artinya apa? Bahwasanya Rasul melaksanakan sholat di atas tunggangannya ya. Jadi ini adalah kalamnya Jabir, perkataan Jabir yang mengatakan, yang melihat bahwasanya Rasul itu melaksanakan sholat di atas tunggangan. Jadi untuk hadis fi'li ini Rasulullah tidak berkata-kata, tidak menyampaikan sesuatu, tidak mengatakan kalimat, tidak mengatakan sesuatu, tetapi apa? Melakukan ya. Jadi ini hadis yang berupa fi'li atau perbuatan. Dalam contoh hadis ini Rasulullah itu apa yang beliau lakukan? Melaksanakan sholat di atas tunggangannya, menghadap kemana arah tunggangan menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang wajib, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Jadi ini merupakan hadis yang berupa perbuatan atau dalam kategori hadis namanya hadis fi'li. Jadi Rasulullah tidak berkata, tetapi Rasulullah apa? Melakukan ya. Fi'li itu berasal dari kata fa'ala yaf'ulu fa'lan, yang artinya adalah pekerjaan. Kemudian contoh kategori hadis yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri itu berarti satu ketetapan dari Rasul. Seperti hadis dari Abu Sa'id Khudri, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Kemudian mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Lalu keduanya mendapati air
dan waktu sholat masih ada. Kemudian salah seorang dari keduanya mengulang sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Kemudian mereka berdua menemui Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Jadi di hadis ini atau di hadis yang berupa ketetapan Rasul ini, Rasulullah menetapkan apa yang dilakukan oleh kedua sahabatnya. Jadi sahabat yang pertama itu tidak mengulangi sholat karena dia yakin karena dengan tayamum sholatnya tadi sudah sah. Kemudian sahabat yang kedua karena dia mendapati air, kemudian dia berwudu, kemudian melaksanakan sholat, Rasulullah juga tidak menyalahkan, bagimu pahala 2 kali. Berarti orang yang mengulangi sholat dengan wudu itu pahalanya lebih banyak 2 kali daripada orang yang tidak mengulangi sholatnya tadi. Tapi sholatnya orang yang hanya bertayamum tadi itu sudah cukup ya, karena dia sudah melaksanakan semua syarat rukun sholat. Nah, di sini adalah ketetapan. Nah, kemudian yang keempat adalah hadis yang berupa sifat ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang berupa sifat. Contohnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabban wala fahasyan wala la'anan kana yaqulu ahadina 'indal ma'tibati ma lahu tariba jabinuhu. Dari Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak pernah mencela, berkata keji dan melaknat. Apabila beliau mencela salah satu dari kami, maka beliau akan berkata, mengapa dahinya berdebu, atau dengan sindilan. Jadi hadis ini merupakan menggambarkan tentang sifat Rasul, bahwasanya Rasul itu tidak pernah mencela, tidak pernah berkata keji, dan tidak pernah melaknat. Ini merupakan hadis Nabi yang berupa apa? Yang berupa sifat ya. Jadi hadis yang menceritakan atau yang menggambarkan tentang sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum hadis dibagi menjadi 4. Hadis qauli yang berupa perkataan, hadis fi'li yang berupa perbuatan, hadis takriri yang berupa ketetapan, dan hadis sifat yang menggambarkan sifat Rasulullah. Nah, mungkin sampai sini dulu anak-anak, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita bahas di grup WA kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.